Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal istilah sedia payung sebelum hujan. Artinya apa? Ada potensi hujan. Namun saudara tidak tahu kapan hujan itu datang. Jam berapa dia menghampiri, tidak jelas bagi saudara. Yang jelas akan datang hujan. Maka yang perlu dipikirkan bukan sibuk memikirkan mereka-reka kapan hujan datang. Tapi yang penting adalah apakah payungnya sudah disiapkan atau belum. Begitu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudaraku. Kita semuanya sudah tahu bahwa dia akan datang kembali. Dan Alkitab mengatakan, baik di dalam kitab Petrus maupun di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, bahwa dia akan datang seperti pencuri pada waktu malam. Itu dikatakan bahwa di ayat yang pertama dan yang kedua. Tapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Hari Tuhan pasti datang. Kapan datang, tiada yang tahu, seperti pencuri. Apakah kita menghabiskan waktu untuk mereka-reka tahun berapa dia datang, jam berapa dia datang, bagaimana nanti dia datang? Itu adalah tindakan yang kurang bijaksana. Namun yang bijaksana adalah ketika kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya itu. Itu yang dinasihatkan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Nah, ketika mengingatkan mereka, maka Paulus berpesan seperti ini di ayat yang ke-11 dari pasal yang kelima ini. Karena itu, nasihatilah. Pada waktu menanti-nantikan itu, nasihatilah semua orang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi kita perlu menasihati seseorang akan yang lain untuk saling membangun. Bagaimana caranya kita bisa terus saling membangun? Seperti yang disampaikan di sini. Yaitu ada di ayat yang ke-8, jawabnya saudaraku. Dikatakan di ayat yang ke-8 adalah, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Nasihat kita yang pertama, kita harus mengingatkan semua orang. Sadarlah bahwa Tuhan akan datang. Sadarlah bahwa dia pasti datang. Percayalah bahwa dia pasti datang. Yang kedua adalah dikatakan di sini, berbaju jirahkan iman dan kasih. Pakailah baju jirah iman dan kasih. Baju jirah itu adalah bagian baju biasanya di sebelah dalam itu terbuat dari kulit, lalu ada besi atau tembaganya yang melindungi bagian-bagian tertentu yang vital di dalam bagian dada ini supaya kalau ada serangan tidak tertusuk. Nah, dalam hal ini Paulus mengingatkan bukan baju jirah seperti itu, tapi baju jirah kita, pertahanan kita adalah iman dan kasih. Jadi cara kita membangun satu dengan yang lain adalah mengajak kita semuanya tetap teguh dalam iman dan selalu berbuat kasih akan satu dengan yang lain. Ketika kita berbuat kasih akan satu dengan yang lain, artinya kita saling peduli, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Siapa yang lemah, kita dorong, kita bawa lagi, kita semangati lagi. Siapa yang terlena, siapa yang lengah, kita ingatkan mereka untuk tetap teguh dalam iman. Dan kita beri perhatian kasih kepada mereka. Itu mestinya baju jirah kita. Baju jirah itu melindungi bagian jantung, melindungi bagian hati kita. Mestinya itu yang ada di jantung kita. Itu yang ada di hati kita. Untuk tetap pelihara iman satu dengan yang lain. Dan juga tetap mengasihi. Ingat, yang pertama, kita harus sadar. Yang kedua, berbaju jirahkan iman dan kasih. Dan yang ketiga, untuk kita saling membangun satu dengan yang lain adalah berketopongkan pengharapan
akan keselamatan. Ketopong itu sama seperti helm, saudaraku. Dalam bahasa Inggris disebut dengan helmet. Berarti ada di kepala. Di kepala kita ada apa? Di kepala kita ada pikiran. Pikiran ini harus selalu memikirkan tentang hal-hal yang memberikan pengharapan. Di tengah-tengah situasi yang buruk sekalipun, biarlah kita selalu memikirkan pengharapan-pengharapan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Bahwa keselamatan milik orang-orang percaya. Ini yang perlu kita terus bagikan, ini yang perlu kita terus gemakan dalam kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Sehingga itu menjadi bagian daripada persiapan kita untuk menantikan kedatangannya yang seperti pencuri pada waktu malam, tidak ada orang yang tahu. Dan saudara tidak perlu menghabiskan banyak waktu, energi, biaya untuk mencari tahu kapan dia datang. Bahkan Yesus sendiri pun tidak tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah saudara siap? Dalam pada waktu kita menanti-nantikan kedatangannya yang kedua kali, Paulus mengingatkan, marilah kita saling membangun satu dengan yang lain. Dengan mengingatkan, supaya satu dengan yang lain sadar akan datang waktunya. Yesus datang untuk yang kedua kali. Yang kedua, supaya kita berbaju jirahkan akan iman dan kasih. Dan yang ketiga, supaya kita menggunakan ketopong keselamatan, yaitu pengharapan akan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati saudara.